Assalamualaikum, ketemu lagi sama Rinda di channel Arek Surabaya nang Belgia. Aku udah lama nggak ngevlog rek karena kesibukan kuliah terutama penelitian. Jadi ini baru hari ini aku baru sempet bikin konten. Nah hari ini spesial, aku pengen bahas tentang pendidikan anak di sini. Enggak cuma pendidikanku aja sebagai seorang PhD mom sama suami, di sini juga suami sekolah PhD, tapi pendidikan anak juga aku pengen bahas karena apa, banyak sekali ternyata sebenarnya orang-orang yang mau berangkat ke Eropa, terutama Belgia, yang memang ingin bawa anak, ingin sama keluarganya. Jadi kita sudah di era yang sangat mendukung ya untuk pendidikan keluarga. Jadi kalau orang tuanya mau kuliah dan anaknya ingin ikut serta, terlebih yang orang tua muda gitu, anak-anaknya masih kecil, why not, kalau memang bisa ada kesempatan buat sekaligus dibawa kuliah di luar negeri, itu adalah pilihan yang bagus. Nah, aku cerita di sini berdasarkan pengalamanku, juga pengalaman cerita-cerita dari teman-temanku yang statusnya sama ya kayak aku, ibarat kata masih kuliah berstatus PhD, bisa satu orang atau dua-duanya di antara keluarga itu, dan anaknya sekolah di sini. Jadi kalau dulu kan aku udah pernah bahas biaya sekolah anak di sini. Kalau yang hari ini lebih ke sistem atau kayak budayanya aku kayak gimana. Nah ini kan Lea ini masuk di TK-nya lah, intinya kayak kindergarten-nya di sini. Nah, kindergarten di sini itu kebanyakan gabung nanti terus sampai SD. SD sampai lulus, nanti baru ada kayak pindah sekolah untuk yang jenjang SMP, SMA dan selanjutnya. Kalau sistem di sekolahnya Lea ini tergolong sistem Montessori. Lea ini sebenarnya sekolahnya bukan termasuk sekolah negeri ya, tapi sekolah swasta. Meskipun sekolah swasta, baik swasta maupun negeri di sini nggak terlalu kelihatan mencolok, beda lah sama kayak yang aku lihat kalau di Surabaya. Jujur aja di Surabaya tuh swasta sama negeri itu bedanya, gapnya gede banget, waktu TK, SMP, SD kayak gitu beda banget dari segi kualitas, bayarnya juga, yang didapat anak juga. Kalau di sini hampir rata, di antar sekolah itu kayaknya hampir sama, satu wilayah banyak sekolahnya juga. Dan karena sekolahnya banyak, kayak satu kelas itu nggak tidak menampung banyak orang, karena itu banyak sekolah yang ada untuk memfasilitasi anak-anak di sekitarnya. Kalau dilihat balik lagi ke sistem Montessori, sistemnya ini lebih ke experience, jadi bukan ke ceramah, bukan ke yang diceramai terus menghafal, terus mencoba memahami, atau melatih terus menerus agar bisa. Kalau Montessori-nya inilah berdasarkan pengalaman. Jadi anak-anak diberikan experience, diberikan pengalaman untuk merasakan langsung kegiatan yang diajarkan. Karena itu banyak sekali guru-gurunya ini mengundang klub atau komunitas untuk bisa memberikan sharing, memberikan ilmu kepada anak-anak didiknya. Nggak cuma 1-2 kali selama satu semester ya, tapi hampir 1 bulan itu bisa beberapa kali. Kita orang tua bisa mantau karena ada media penghubungnya. Di Indonesia kan aku pernah sih daftarin TK juga di Indonesia. Media penghubungnya itu berupa kayak grup WhatsApp atau buku penghubung atau laporannya aja. Kalau ini media penghubungnya tuh aplikasi Android. Jadi di aplikasi itu biasanya guru-guru akan posting foto, video anak-anak dan kegiatannya apa saja. Nah kalau yang di sistem Montessori biasanya anak-anak diajari untuk mengalami apa yang diajarkan. Contohnya belajar tentang peternakan. Waktu itu diajak langsung ke peternakannya, jadi langsung mengenal mana itu domba, jadi dombanya itu langsung diperlihatkan. Anak-anak diminta di encourage, dimotivasi untuk berani menyentuh, berinteraksi gitu, dan
memahami dunia peternakan tuh di peternakannya langsung. Jadi anak-anak bisa datang ke lokasinya atau orang-orang profesional ini yang datang ke sekolah gitu. Terus pegang seperti ayam, hewan-hewan yang lainnya, dia pegang, dia diajarin gitu. Atau suatu hari pernah dia belajar tentang reptil. Nah ini komunitas reptilnya yang datang ke sekolah, mereka memberitahu bahwa ini iguana, ini ular, ini ada yang berbahaya, ada yang tidak berbahaya. Boleh disentuh, yang boleh disentuh yang ini, kura-kura begini, kasih makannya apa, itu benar-benar dibawa ke situ. Jadi sangat apa ya, ke anak-anak itu keeping touch and mindnya tuh benar-benar jalan. Jadi karena dia mengalaminya sendiri tuh mengena di apa namanya, otak dan hatinya, karena ada di situ. Dan setiap pulang sekolah dia bercerita, aku tadi ini mah ada reptil, ada kayak iguana atau apa, ada snake di sana pegang. Nah di situ ada rasa kebahagiaan tersendiri buat orang tua, karena memang anak-anak diajarkan untuk bisa mengalaminya langsung. Selain itu juga apa ya, pernah itu musik kayak ada akordion, kayak yang musik ini loh, akordion nggak ya namanya, aku juga nggak yakin, sing ada udaranya terus dipecet-pecet sambil pianoan, khas banget ya kalau Eropa ada model kayak gitu datang. Jadi ada orang dari komunitas profesional sih sepertinya, dia datang untuk bisa anak-anak mendengarkan musik itu langsung dengan adanya orangnya bermain di depan anak-anak sambil bercerita. Juga komunitas-komunitas lain itu contoh-contohnya. Atau dia belajar tentang musim. Kalau di Surabaya di Indonesia kan 2 musim aja, kemarau sama penghujan. Kalau di sini kan 4 musim. Jadi pasti excited. Waktu awal-awal musim gugur kan semua pepohonan, dedaunan itu mulai mengering, warna-warni, ada yang kuning, hijau gitu. Mereka diajak beneran ke taman atau ke hutan kota terdekat sama sekolah, karena di Belgia memang taman-tamannya modelnya mini hutan kota itu. Di sana mereka diajak buat cari daun, cari buah-buahan kering, cari apa, experience memegang langsung hutannya itu, kayak dedaunan dibuat mainan, dikoleksi, terus bedakan ini bunga pohon oak, ini pohon chestnut, ini pohon yang lainnya, itu diajarkan untuk membedakan tuh langsung di tamannya. Karena anak-anak tuh feelingnya happy, mereka belajar sambil berlarian tuh bahagia banget. Dan di sini mereka tidak diwajibkan betul-betul buat kayak harus hafal huruf, hafal angka, hafal bisa tambah-tambahan, bisa nulis, bisa apa. Enggak ternyata. Jadi beda ya kalau di tempat kita itu di Indonesia, anak umur 2-3 tahun masak 1-10 aja nggak bisa, masak warna nggak hafal. Ternyata kita selama ini terpatri dengan angka pencapaian yang begitu ketat, sampai-sampai itu kebahagiaan anak di nomor 2 kan. Nah kalau yang di sini kebahagiaan anak itu yang utama, karena memang anak-anak ini pemikirannya ini masih terus berkembang. Kalau di konsep Montessori itu ada suatu saat, ada saatnya sendiri, saat otaknya sudah siap untuk menerima banyak pelajaran, banyak hafalan, banyak ilmu pengetahuan, dia akan sangat cepat menerimanya bagai spons gitu. Bukan berarti masa-masa golden kayak gini dia dimasuki dijejeli segala macam, ternyata tidak. Masa-masa pertumbuhan golden time anak ini mereka lebih optimalkan pertumbuhannya itu dengan membuat mereka happy. Karena kalau mereka happy, pertumbuhan kemandirian, pertumbuh kembangnya, terutama pemikirannya itu juga akan lebih matang, dan di saatnya mereka akan menerima pelajaran itu lebih mudah. Jadi kita ada beda pola pikirnya, ada beda konsep. Tapi aku yakin meskipun di Indonesia pun tuh aku melihat sudah menuju ke sana. Karena yang terakhir aku lihat anakku pernah belajar yang masih online di Surabaya, juga keponakanku lambat, meskipun lambat tapi pasti itu sudah menuju ke sistem baru. Cuman memang belum sejauh yang ada di Eropa. Nggak ada buku paket ya.
di sini tuh bener-bener nggak ada buku paket, nggak ada buku paket yang dibeli kayak materi-materi sekolahnya itu pure langsung dari gurunya gitu. Terus soundtracknya si Lea baru selesai mandi, pakai baju dulu nak. Iya sana, itu sama papa. Habis kum-kum dia, tahu kum-kum? Kalau orang Jawa kum-kum itu berendam. Happy dia kalau habis mainan air. Oke, balik lagi. Jadi kalau di sini tuh nggak ada buku paket sama sekali. Kalau kebiasaan di Indonesia pasti ada fasilitas belajar ya, kayak beli buku paket, satu paket isinya banyak tentang A, tentang B. Aku nggak ini ya, bukan masalah buku paketnya ya, tapi kayak di sini tuh bener-bener kreativitas yang diasah. Gurunya tuh sepertinya sudah punya panduan kurikulumnya sendiri, dan fasilitas belajarnya semua disediakan oleh sekolah, baik itu tablet, media belajar termasuk tab itu sebenarnya sekolah punya, dan itu sebagai fasilitas sekolah, tidak dibebankan kepada anak-anak ataupun orang tuanya. Jadi benar-benar sekolah itu di tasnya cuma bawa snack buat nyemil sore, buah nyemil pagi, dan sandwich roti isi gitu untuk nyemil untuk makan siang. Jadi lah sehari-hari ini gimana? Wah, ini dia yang sekolah habis mandi kungkum. Sisir dulu sama papa. Ayo. Sana. Itulah anak-anak. Habis itu fasilitas belajar disediakan sekolah, jadi kayak gunting, apa namanya, kertas-kertas sama sekolah. Dan setiap kira-kira sebulan atau 2 bulan sekali hasil kerja tangan si anak-anak ini dibawa ke sekolah, dibawa ke rumah. Jadi dikumpulkan sama gurunya satu nama, anggaplah punya namanya Lea, si Azalea. Itu ada banyak 10 atau berapa bahkan lebih setiap hari dia ngerjakan, dikumpulin, ditaruh di tasnya, dibawa pulang. Nah, biasanya udah kebiasaan di sini itu hasil karya anak-anak ditempel untuk apresiasi bahwa ini loh hasil belajarmu, ini loh pencapaianmu, di situ ada ditempel. Kalau kita di Indonesia kan ada pelajaran olahraga. Kalau Lea sekolah di sini tuh namanya gimnastik, setiap hari 1 minggu sekali. Bedanya gimnastik sama olahraga, kalau di Indonesia kan kalau kita olahraga itu biasanya kita pakai baju olahraga, terus kita ke lapangan, entah itu main bola, main apa gitu kan. Nah, tapi kalau yang model gimnastik ini tujuannya adalah bermain sambil menguatkan otot-otot tubuh si anak. Gunanya apa otot-otot tubuh si anak dilatih? Itu jelasin sama gurunya untuk bisa meningkatkan motoriknya. Jadi kasar motorik halusnya itu juga berkembang. Ibaratnya kalau dia nulis, tangannya bisa kuat menggenggam pena, menggenggam itu, dia bisa menulis dengan bagus. Saat dia membuat karya sesuatu, tangannya itu sudah ada energi, kekuatannya tuh ada, jadi memperkuat muscle-muscle-nya. Gimnastik ini dia kayak punya tempat indoor sendiri buat melakukan aktivitas olahraganya anak-anak. Bisa bertema, bisa enggak. Jadi kalau bertema kayak anak-anak main bola, tendang-tendang atau apa, habis itu dia bisa main sepuasnya. Jadi anak-anak bisa loncat-loncat, lari-lari, bisa manjat-manjat sampai tinggi. Bahkan mereka itu terus dimotivasi untuk manjat-manjat, terserah, tapi aman ya. Di bawah-bawahnya itu dilapisi matras-matras empuk. Jadi kalau ada dia nggak sengaja jatuh atau kepleset, itu masih ada ininya, masih ada pengamannya gitu. Nah, kalau untuk jam sekolahnya ini sangat menyenangkan sekali buat orang-orang yang bekerja, cocok juga. Jam anak-anak sekolah yang disesuaikan dengan jam kerja, hampir sesuai lah. Jadi kalau Lea sekolah itu dia mulai sekolah masuk jam 8:30 dan pulang 3:30. Kalau buat orang kerja oke lah, jadi jam kerja biasanya juga jam 9, bisa sampai jam 4 atau jam 5. Jam 3:30 itu pulangnya, tapi masih boleh dititipkan maksimal sampai jam 6. Jadi kalau kerja atau kuliah baru kelar jam 4, jam 5 itu it's okay. Mereka di sana ada pengasuhnya yang menemani mereka bermain. Jadi kalau titipan masih banyak anak-anak bermain. Kalau aku biasanya sesuai sama jamnya Lea, karena sekolahnya Lea sama sekolahku itu cuma
beda 200-300 meter kayak, jadi hanya terpisah kali, terpisah jembatan dan sungai itu aja. Itu aku berangkat bareng Lea jam 8-an, jalan kaki, kadang naik tram. Terus habis itu pulangnya jam 3:30, aku 3:30 kurang itu udah jalan ke tempat Lea untuk jemput. Pas, jadi nggak bingung gitu, kita yang kuliah itu ya aman, yang kerja itu aman, anak-anak yang di sekolah itu juga happy, nggak was-was, nggak kepikiran gitu anak-anak di sekolah gimana, siapa yang jemput gitu. Jadi berangkat dan pulang sekolahnya itu barengan sama aku. Dan serunya lagi nggak pernah ada PR. Anak-anak TK di sini setauku yang Lea ya, yang TK di situ nggak pernah ada PR. Padahal sebelumnya aku mendukung banget kalau di sekolah-sekolah TK yang tidak ber-PR itu sangat meringankan orang tuanya dan juga anaknya. Dia udah sekolah, udah berpikir, udah belajar selama seharian, at least sekitar 8 jam. Kenapa harus ada PR lagi yang di sekolah gitu, pasti yang di rumah pasti lelah lah. Dan orang tua kan, apalagi sekarang orang tua kebanyakan bekerja atau kuliah kan juga lelah juga, akhirnya bukannya belajar bersama malah gontok bersama. Itu sebenarnya makanya aku sepakat banget dengan nggak ada PR, mereka nggak pernah ngasih PR. Kadang memang ada kayak note gitu, bawa sesuatu untuk tambahan alat peraga dari rumah, tapi itu nggak yang ribet, paling kayak bawa daun, jadi anak-anak bawa 5 daun yang berbeda, mudah banget. Dan atau itu pun jarang banget, sebulan sekali aja enggak kok. Atau bawa alat olahraga untuk belajar olahraga, atau bawa foto keluarganya, dia diminta menceritakan profesi ibunya, profesi bapaknya itu. Jadinya nggak banyak yang dibawa, udah full day, nggak ada PR, happy lah. Tapi emang cukup sih sebenarnya, anak-anak juga nggak butuh PR di rumah, dia waktunya menghibur diri dan quality time sama orang tuanya, bercerita, bermanja, dan orang tuanya bisa memberikan materi-materi pendidikan yang lainnya selain di sekolah. Ibarat kata kalau kita orang Indonesia kan masih perlu memberi dia wawasan seperti ngaji, baca tulis Al-Quran, tuh masih ada waktu lah. Wes ada PR dan sekolah full time, masih ngerjain PR bersama. Ya bisa dibayangkan lah, makanya emak-emak Indonesia super semangat ya. Terus budaya-budayanya yang unik di sini itu hampir setiap musim libur 2 minggu. Enak ya. Jadi apa deh, bayar murah kali ya, makanya liburnya 2 minggu. Enggak juga, meskipun di sini tuh libur tuh anytime. Jadi kayak mau musim gugur ada libur 2 minggu, mau musim dingin ada libur 2 minggu. Nah yang paling banyak liburan musim panas 2 bulan. Jadi mulai tanggal 1 Juli sampai 31 Agustus 30 apa 31 ya, pokoknya sampai akhir Agustus, dan baru masuk 1 September. Yang libur 2 bulan tuh nggak cuma anak kuliah, anak TK itu juga ikutan libur 2 bulan. Selain libur 2 minggu di setiap musim gitu. Ternyata aku dulu mikirnya di Indonesia tuh, wah ini sekolah materinya banyak, jadi kalau nggak dikejar terus kapan selesai materi ini. Kalau di sini malah liburnya banyak. Nah ini sistem ternyata yang berbicara. Saat sistem sudah berbeda itu bisa disesuaikan, bisa dimodifikasi. Buktinya orang-orang lulusan Eropa, orang-orang expert profesional di Eropa itu juga nggak sedikit, dan lembaga-lembaga tinggi di pendidikan tinggi di Eropa itu juga sangat banyak, dan mereka dari kecil dididik dengan sistem yang plus minus seperti ini. Itu membuktikan bahwa jam studi, jam belajar anak-anak yang begitu padat dan banyak itu tidak selalu menjamin hasil yang super excellent, karena kebahagiaan itu juga salah satu poin yang utama. Terus ada lagi bunga nih, ada bunga-bungaan. Di sini ada sistem gift atau bunga itu seperti tanda cinta.
nggak cuman bunga di sini main mahal ya, jadi kayak bunga-bunga toko, bunga potong tuh lumayan mahal. Tapi yang dibawa ke sekolah tuh nggak hanya bunga potong dari toko, kita bisa dari bunga dari kebun, bunga liar dari jalan. Anak-anak biasa kayak diambil satu dua, dirangkai di plastik, atau cuma satu biji dibawa gini aja itu, terus kayak say thanks ke gurunya, buat ke gurunya atau buat ke staff yang mau perpisahan. Itu udah biasa, udah jadi tradisi, jadi seperti kayak lambang bahwa aku mengasihi, aku mencintai, mau menyayangi. Itu biasa. Kayak kita kalau anak 9 bulan tahu film DC zaman dulu, kita sering ngeliat kartun-kartun kalau ke sekolah itu bawa apel atau bawa bunga sebiji buat guru ya. Ternyata tuh real. Di sini budaya juga masih mirip kayak gitu. Apalagi kalau ini kayak akhir semester mau liburan panjang itu, aku juga baru tahu anak-anak ke sekolah pada bawa bunga atau coklat atau ini hadiah kecil buat gurunya. Itu nggak wajib, nggak ada ketentuannya, dan ini sudah jadi budaya dikasih ke gurunya. Nah gurunya sebelum anak-anak pulang sekolah biasanya dikasih mainan sama gurunya satu persatu. Yang tahun ini lah dapat mainan ini nih, bola sabun itu loh sing ditiup itu, Lea dapat itu tuh udah happy banget. Yang unik aku juga sempat ngalami itu budaya perpisahan sama salah satu staff jadi bisa staff guru atau staff apa pendidikan di situ. Niat banget mereka bikinnya dan melibatkan anak-anak dikasih bendera gitu, kemudian bentuk formasi, ada yang berdiri di luaran, ada yang di dalam, terus gurunya itu di staf sekolah yang mau pisah ini dinaikkan kereta kuda yang gede, dan dia berjalan dari sama kereta kuda itu dari sekitar ya jarak 100-200 meter dari sekolah, naik kereta kuda gede gitu sambil diiringi anak-anak dan diteriakin namanya. Kemarin aku sempet ikut gitu loh, seneng banget sama anak-anak di situ, kayak mereka meneriakkan namanya. Kemudian sama kalau di sini manggil guru itu bukan bu ya, youth, kayak artinya nona sepertinya. Jadi kayak sama youthnya ini di youthnya akan keliling ke anak-anak, terima kasih kayak gini-gini. Terus sorenya mereka ditraktir youthnya es krim cone, karena summer kan biasanya makan es krim tuh yang enak. Nah budaya saling menghormati, mencintai, terus menyayangi itu benar-benar ditanamkan di sini. Itu ya keseruan sekolah anak-anak di sini, anak-anak TK lah khususnya, sesuai dengan pengalamanku. Kalau ada bu-ibu yang juga anak-anaknya sekolah di Eropa, terutama di Belgia yang nonton ini, mungkin bisa ngasih tambahan, tulis di kolom komentar mungkin ada tambahan, atau kalau ada informasi yang aku kurang benar bisa dikoreksi. Karena informasi yang aku ceritakan, aku sharing di sini tuh pure berdasarkan pengalamanku yang kurasakan sehari-hari selama menjadi wali murid seorang anak TK di Belgia. Nah, aku bisa nyimpulin di sini kalau sekolah itu targetnya mereka satu adalah happy. Mereka harus bahagia. Karena saat mereka bahagia, ilmu itu mudah masuk dan dia mudah untuk mempelajari hal apapun. Kuncinya adalah bahagia. Kemudian setelah bahagia, mereka targetnya dari pendidikan anak usia dini di sini adalah mandiri. Jadi dia bisa melakukan aktivitas sehari-hari dirinya tuh dengan diri sendiri, kayak pakai baju, makan, menyiapkan tasnya, memakai jaket segala macam itu mandiri lah. Jadi mulai dari hal-hal kecil anak-anak dilatih untuk mandiri, bener-bener karakter buildingnya, dia dibentuk, karakternya tuh dibentuk menjadi seorang yang mandiri tetapi percaya diri. Makanya di setiap laporan, di setiap video yang dibuat, foto-foto yang di-upload oleh sekolahnya, baik orang tua bisa lihat langsung dari luar gerbang, itu adalah ekspresi kebahagiaan. Anak-anak ceria, bermain, lari-lari kemana-mana, itu benar-benar ekspresi kebahagiaan, itu yang terpenting. Dan ini diharapkan bisa mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Dan gak main-main, setiap 1 semester sekali akan ada kayak gurunya, pertemuan antara guru dan wali murid. Karena sekarang masih pandemi, itu masih by phone online, itu gurunya akan menceritakan perkembangan anak apa aja,
perkembangan kekurangannya apa aja, dan orang tua bisa bantu apa, itu saling komunikasi. Dan overall good, karena sekolah nggak punya target yang setinggi buat anak-anak, yang penting mereka happy dan sesuai dengan tumbuh kembangnya di umur segitu. Kalau untuk dokter tumbuh kembang itu juga ada sekolah yang menentukan dokternya siapa, kita tinggal datang dan appointmentnya dibuat oleh sekolah. Dokter tumbuh kembangnya juga hampir sama, tapi dari sisi medis kedokterannya itu konsultan menilai dari untuk anak segini tumbuh kembangnya sudah sesuai target atau belum, sudah sesuai umur atau belum. Dan alhamdulillah everything it's okay, jadi semuanya sesuai. Paling juga di absen tentang vaksin, udah vaksin apa aja, kurang vaksin apa aja, komunikasi dengan orang tuanya lah. Di puskesmas setempat sebenarnya, tapi dokternya memang khusus untuk tumbuh kembang anak, konsultan. Oke, dari Rinda dan Azalea, cukup sekian vlog hari ini. Maaf panjang dan lebar karena ibu-ibu kalau sudah ngobrolin anak bisa A sampai Z disebut semua. Lain waktu kita ngobrolin tentang pendidikan anak, apalagi kalau aku punya pengalaman yang update lagi, aku seneng banget bisa berbagi di vlog ini. Dari Rinda cukup sekian, kurang lebihnya sepurane sing akeh. Jangan lupa klik like, subscribe, and share video ini. Dan sampai jumpa di vlog berikutnya. Dadah!